Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast bersama saya Zakia Rosyida, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Rudi Laksono dan juga Bapak Erza Berti dari BPJS Ketenagakerjaan Kudus ya, dari akun representatif khusus ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu mulai dari Bapak Rudi. Ya, nama saya Rudi Laksono dari BPJS Kerjaan Kudus. Saya menjabat sebagai account representatif khusus. Oke, silakan. Selamat pagi Mbak Oci dan Iya. teman-teman. Perkenalkan, saya Erza. Saya sebagai akun representatif khusus di BPJS Kerjaan Kudus. Oke, terima kasih kepada Bapak Erza dan Rudi. Ini Bapak atau Mas ya panggilnya? Bebas saja, Bebas aja. Mas aja gitu ya. Mas Oke, Mas. Jangan Om. Oke. Nanti kita bahas mengenai tentang penyaluran BSU. Sebelum kita mengenai pembahasan dari BSU, kita karena baru pertama nih undang dari BPJS Ketenagakerjaan, kita akan membahas mengenai apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu, terus fungsi dan tugasnya itu apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Rudi, apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Ya, BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya lembaga milik negara ya. Jadi badan hukum publik yang dulu namanya adalah PT Jam Sostek. Mungkin Bapak Ibu Mbak Oci, mungkin senior kita tuh lebih familiarnya dengan Jam Sostek. Dulu masih PT. Kemudian tahun 2014 itu bertransformasi menjadi badan hukum publik. Jadi BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi BPJS di Indonesia ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Sama-sama lembaga pemerintah, sama-sama BPJS, tapi fungsi dan tugasnya berbeda. Nah, ini yang perlu dijelaskan pada masyarakat bahwa ada dua BPJS nih. Dan itu berbeda karena di lapangan itu orang menyebutnya hanya BPJS, Mbak. Udah punya BPJS belum gitu. Padahal kan ada dua. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya jelaskan dulu tentang BPJS Kesehatan ya, biar tahu bedanya nanti. Kalau BPJS Kesehatan itu yang pertama dia membawahi atau pesertanya seluruh penduduk Indonesia. Semua dari anak kecil bahkan yang belum lahir sampai orang tua itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan programnya hanya satu, JKN KIS, yang mengenai ini masalah kesehatan saja. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, peserta kami khusus para pekerja. Itu jadi anak kecil, bayi itu nggak bisa jadi peserta kami. Peserta kami adalah khusus para pekerja seperti itu. Kemudian program kami ada 5. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi secara garis besar seperti itu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dari BPJS ya, karena BPJS ada dua, yakni kesehatan dan juga ketenagakerjaan, dan ditujukan hanya untuk orang yang sudah bekerja seperti itu ya. Yang diwajibkan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan hanya orang yang bekerja, berbeda dengan BPJS Kesehatan yang harus dimiliki seluruh masyarakat Indonesia ya. Benar. Seperti itu. Dan juga tadi sudah disebutkan beberapa fungsi dan tugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu kurang lebih mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kita ulas mengenai BSU karena tema kita hari ini BSU gitu. BSU itu apa sih, Mas? Mungkin? Oke. Ya, silakan. Kalau BSU itu bantuan subsidi upah. Jadi memang ini adalah program pemerintah. Jadi dari kementerian leading sektornya. Fungsinya memang untuk merangsang daya beli masyarakat. Yang kemarin sempat tuh kan ada kenaikan BBM juga ya 2022 ini. Jadi pemerintah punya inisiatif untuk teman-teman pekerja ini diberikan bantuan sebesar Rp600.000. Nah, datanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu tujuannya untuk menambah daya beli dari masyarakat. Seperti itu sih simpelnya. Oke, jadi BSU sendiri itu diprogramkan dari pemerintah karena asal muasalnya terjadi kenaikan beberapa hal ya, dari mulai BBM dan ada beberapa hal yang naik gitu ya. Jadi ada program dari pemerintah yakni BSU yang per bulannya 600.000 satu kali sebesar Rp600.000. Oke, jadi bantuan BSU itu diberikan satu kali ya, sebesar Rp600.000. Ini BSU yang tahun ketiga, Mbak. Ini udah ke tahun ketiga. Ya, jadi yang pertama itu tahun 2020, itu awal pandemi dulu, itu sebesar 2,4 juta. 2,4 juta. Kemudian tahun 2021 kemarin juga masih dalam pandemi, itu
sebesar 1 juta. Nah, yang terakhir bukan terakhir ya, mungkin masih ada mungkin ya. mungkin. Jadi yang tahun ketiga ini, tahun 2022 ini didasarkan atas pengalihan subsidi BBM. Jadi kemarin BBM-nya naik, anggaran untuk BBM itu dialihkan untuk subsidi upah ke pekerja seperti itu. Oke, jadi subsidinya melalui BSU itu ya. Iya. Untuk penerima BSU sendiri itu para orang-orang yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya tentunya. Nah, Oke, mungkin ada syarat dan ketentuan nih. Gimana nih? Misal saya udah daftar dari BSU, dari BPJS Ketenagakerjaan saya udah daftar, tapi kok saya nggak dapat, teman saya kok dapat lah. Mungkin bisa disampaikan cara atau syarat-syarat dan ketentuannya agar bisa menerima BSU. Ya. Yang pertama harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di sektor penerima upah. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa sektor pekerja ya. Ada penerima upah yang bekerja di perusahaan, di pabrik, jadi dia menerima gaji setiap bulan atau karyawan. Nah, yang kedua adalah bukan penerima upah, pekerja mandiri. Nah, BSU ini ditujukan untuk penerima upah yang bekerja di perusahaan seperti itu. Nah, untuk persyaratan awalnya mereka harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sebelum Juli. Jadi, 2022 ya, ini. Datanya diambil Juli ke sana, Mbak. Sama pemerintah diambil itu. Jadi kalau yang daftar Agustus nggak dapat. Jadi dapatnya di bulan Juli ke bawah bentuk pesertanya itu. Dan yang di bawah 3,5 juta upah yang dilaporkan. Kemudian tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, kemudian prakerja, terus apalagi ya? Yang mendapat bantuan ya, dari bantuan dari pemerintah ya. UMKM mikro itu yang belum mendapatkan bantuan itu, Mbak, seperti itu. karena memang itu leading sektornya kan dari kementerian tuh, jadi masing-masing kementerian tuh punya program terkait bantuan itu, cuma namanya berbeda-beda. Nah, salah satunya BSU. BSU itu data awal inputannya dari kami, walaupun nanti tetap kementerian yang punya hak untuk memilah. memutuskan Oke. validasi itu Ya. sama verifikasi. Jadi syarat awalnya itu seperti tadi ya, harus terdaftar di Ketenagakerjaan dan mereka merupakan karyawan Ya. suatu perusahaan Ya. ya yang gajinya di bawah 3,5 3,5 Ya. juta per bulan. Ya. Dan juga terdaftarnya sudah mulai Juli, Sebelum sebelum Juli. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kemungkinan bisa menerima itu jadi yang terdaftar sebelum Juli gitu ya, Ya, yang udah terdaftar sebelum bulan Juli 2022. Jadi yang terdaftar Agustus atau akhir-akhir ini jadi belum bisa mendapatkan karena yang didata mulai bulan Juli seperti itu. Dan juga dari syaratnya juga tidak menerima bantuan dari program pemerintah yang lain Ya, seperti PKH, ada tadi prakerja. bantuan UMKM juga Benar. itu belum menerima bantuan dari pemerintah. Kalau udah menerima kan double jadinya Ya, ya. itu Kasihan yang- temennya yang nggak dapat dong. Benar. Iya, itu Mas, ya. Oke lah. Tadi udah syarat dan ketentuan, lalu proses penyaluran BSU sendiri itu seperti apa? Ya, jadi penyaluran ini kan sebelumnya sudah pernah penyaluran 2 kali, Mbak, ya, tahun 2020 dan 2021. Tentunya mereka di tahap sebelumnya itu sudah menyetorkan atau memberikan keterangan buku rekening atau buku tabungan mereka. Jadi ketika tahun 2022 ini rekeningnya masih aktif dan datanya sudah valid, itu langsung ditransfer di tahap pertama di tahun 2022 ini. Kemudian ada 7 tahap ya penyaluran itu. 1 sampai 6 itu melalui bank himbara, di Bank Himpunan Negara dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Nah, itu yang kalau nomor rekeningnya sudah benar, sudah masih aktif dan datanya valid dan sesuai kriteria penerima BSU, itu langsung ditransfer oleh bank. Nah, kemudian yang tahap 7 terakhir ini melalui PT Pos untuk mereka yang belum menyetorkan nomor rekening atau buku rekening sebelumnya. Jadi penyalurannya lewat PT Pos melalui aktivasi akun Postpay di PT Pos. Besar 600.000 untuk bantuannya. Oke. Jadi penyalurannya sendiri ketika ada yang sudah mempunyai rekening dari sebelum-sebelumnya, karena ini merupakan udah 3 kali ya, BS udah 3 kali. Jadi yang udah mempunyai rekening sebelumnya yang untuk menerima bantuan BSU sendiri itu tinggal udah langsung diterima di rekeningnya, udah ditransfer langsung di rekeningnya. Untuk yang belum membuat atau barulah istilahnya peserta baru BSU itu bisa langsung ambil ke kantor posnya seperti itu ya.
proses pengambilannya itu apakah nanti diberi surat, diberi pemberitahuan atau bagaimana? Ada pemberitahuan, Mbak. Jadi kami memberitahukan, dari PT Pos juga memberitahukan. Sebelumnya kan kami juga berkoordinasi dengan PT Pos terkait data-data penerima BSU ini begitu. Jadi kami memberitahukan ke perusahaan, lewat perusahaan ya, Mbak ya, bukan orang satu-satu. Kalau orang satu-satu terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi kita ke PIC perusahaannya, nanti perusahaan melaporkan, memberikan keterangan ke tenaga kerjanya, prosesnya seperti ini untuk pengambilan BSU di PT Pos seperti itu. Oke, jadi ada pemberitahuan ke tadi ya perusahaan-perusahaan yang telah membuat BPJS seperti itu ya ibaratnya. Atau semisal gini Mbak, misalkan teman-teman ada yang orangnya aktif banget nih, itu bisa langsung ngecek melalui website-website yang masih ada BSU, terus bisa ngecek juga di yang punyanya kementerian juga Mas ya. Terus terakhir yang di Pos itu Mas ya. Iya. Bisa ngecek langsung gitu. Jadi untuk penerima yang aktif itu kadang bisa ngecek langsung di websitenya, website BPJS Ketenagakerjaan itu siapa aja penerima BSU, atau bisa langsung cek ke pos ya, atau ya itu tadi udah diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang menerima BPJS Ketenagakerjaan BSU gitu. Oke, untuk tahun ini udah cair atau belum? Sudah, cuman belum ada yang masih belum mengambil. Jadi kita sudah Sabtu Juni Mbak, sudah terakhir kan, kita sudah beritahukan ke perusahaan, cuman masih ada yang belum ngambil ke PT Pos ini. Jadi kemarin datanya baru turun 1 hari 2 hari kemarin, kita memberitahukan lagi ke perusahaan yang belum diambil di PT Pos itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah gini Mbak, BPJS Ketenagakerjaan ini kami hanya menyalurkan. Ya, yang perlu digarisbawahi itu kami hanya menyalurkan, kami tidak berwenang untuk memberikan kriteria kita yang siapa yang dapat nih seperti itu. Jadi kami hanya BPJS Ketenagakerjaan menyediakan data para pekerja yang kami setorkan ke kementerian. BPJS Ketenagakerjaan hanya memverifikasi bahwa itu penerima upah tadi itu terdaftar sebelum Juli dan upahnya di bawah 3,5. Nah, itu verifikasi awal BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Ketika itu lolos, kemudian data itu akan diverifikasi lagi oleh Kemnaker. Apakah pekerja ini sudah mendapatkan bantuan prakerja, PKH dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau itu sudah dapat berarti dieliminasi dari Kemnaker. Nah, itu yang keterbatasan informasi dari kami itu yang kita belum kami dapatkan dari Kemnaker secara keseluruhan. Karena di lapangan para pekerja ini nanyakan ke kami Mbak, faktanya kami kok saya dapat, teman saya nggak dapat ya. Sementara kami mempunyai keterbatasan untuk mengakses siapa yang menerima bantuan itu tadi, kita belum menerima data seluruh dari Kemnaker seperti itu. Nah, itu perlu keaktifan juga dari para pekerja untuk mereka mengecek sendiri secara mandiri di website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, itu ada, kita menyediakan portal juga Mbak untuk mereka tuh verifikasi awal untuk mengecek secara aktif seperti itu. Jadi mereka bisa ngecek sendiri apakah mereka itu menerima atau tidak seperti itu. Lolos atau tidak. Iya, lolos atau tidak. Lolos verifikasi awal atau tidak seperti itu ya. Itu yang kami kurang mengetahui ketika kami ditanya, Pak kok saya nggak terima kenapa seperti itu. Itu yang kita masih susah jelasinnya. Karena mungkin di proses verifikasi awal lolos, tapi proses verifikasi selanjutnya yang tidak dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak lolos karena kan ada hal-hal tertentu. Benar, keterbatasan kami di situ seperti itu, Mbak. Jadi untuk para BPJS penerima BSU atau yang sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan diusahakan untuk aktif aktif untuk bisa aktif cek website yang telah tersedia gitu. Lalu cara cek nanti kan tadi udah ya. Lalu nilai per orangnya sudah disampaikan. Ada kendala atau enggak sih? Setiap proses pasti ada kendala. Nah, untuk kendalanya dari pencairan BSU sendiri tuh apa? Ya, kendalanya banyak sih Mbak, terutama validitas data. Mungkin di data yang sudah disetorkan KTP-nya benar, tapi ternyata di kependudukan, di dinas kependudukan datanya belum update. Jadi ada miss data KTP, itu yang pertama. Kemudian nomor rekeningnya mungkin non aktif, tidak aktif, jadi bank tidak bisa menyalurkan, itu akhirnya retur seperti itu. Ya, kendalanya seperti itu. Jadi dari data-datanya ya. Seperti ketika KTP-nya oke, tapi yang di data kependudukan ternyata tidak sesuai atau belum update. Seperti kadang kan pekerja belum menikah, tapi KTP-nya
KTP-nya belum nikah tapi itu juga seperti itu. seperti Padahal itu. udah Ya, kayak bisa gitu. begitu. Berarti ada miskomunikasi antara peserta dan juga dari pihak KTP-nya seperti itu Ya, ya. jadi yang seperti itu mereka harus mengupdate ke Dukcapil Mbak untuk Mm-mm. datanya seperti itu. Mungkin juga ada trouble system ya di Dukcapil untuk sistemnya seperti itu. Jadi Gitu. lebih ke update aja ya Ya, peserta. mereka Kalau harus Organisasi ya, Mm. yang intinya ya harus berusaha sih Mbak. jadi- Kalau mau uang ya harus Kayak- usaha gitu loh. Kalau mau dapat kalau mau Iya. usaha bener. Iya, soalnya banyak yang nggak mau usaha cumanya terima doang Oke. gitu. cuma komplain aja. Komplain, Ya, kan mereka- juga bingung ya. Iya, mereka nggak aktif, nggak cari tahu, nggak berusaha, teman komplain terus aja seperti itu. Jadi untuk peserta nih atau calon penerima BPJS ketenagakerjaan dari BSU diusahakan untuk aktif, untuk Iya. bukan hanya bertanya atau mengeluhkan Ya. apa yang menjadi keluhan mereka, tapi diusahakan untuk aktif bertanya karena kan bagaimana ya, kan untuk dirinya sendiri Ya. ya, untuk dirinya sendiri, jadi diusahakan untuk aktif, untuk Ya. cek website atau apa misal ada terjadi permasalahan itu bagaimana penyelesaiannya, itu kan mungkin bisa dipertanyakan, cuma ya jangan terlalu banyak komplain kalau Ya, emang dia nggak mau usaha gitu ya. Oke, lalu mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pihak penerima BSU atau dari BPJS yang sudah menggunakan BPJS ketenagakerjaan dari Iya. Pesannya gini Mbak. Jadi untuk para seluruh pekerja di Indonesia ya, baik mau peserta penerima upah yang bekerja di perusahaan formal, di pabrik, karyawan maupun yang pekerja mandiri, itu juga mohon segera mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya daftar BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk dapat BSU. Nah, itu yang perlu diluruskan. Aku mau daftar BPJS Ketenagakerjaan biar dapat BSU. Nah, itu yang salah. Padahal BPJS Ketenagakerjaan itu jaminan sosial Mbak. Jadi secara keseluruhan para pekerja itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan dia bekerja seperti itu. Jadi tujuan pemerintah adanya BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru. Ketika ada tulang punggung keluarga yang meninggal dunia ataupun kecelakaan kerja, keluarga tidak dibebani dengan biaya-biaya pengobatan dan sebagainya. Ketika ada tulang punggung keluarga yang meninggal dunia, mereka meninggalkan anak istrinya. Nah, itu kan yang diberikan santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk santunan ahli warisnya, bahkan ada beasiswa untuk anaknya agar nggak putus sekolah seperti itu. Jadi tujuan pemerintah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk kesejahteraan para pekerja seperti itu. Jadi mohon kepedulian para pemberi kerja maupun para pekerja mandiri bahwa ini pemerintah hadir di tengah masyarakat para pekerja khususnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, para pekerja mandiri pun sekarang udah bisa daftar nih jadi peserta mandiri. Jadi nggak harus bekerja di pabrik, nggak harus jadi karyawan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu. Para pekerja mandiri pun bisa menjadi peserta hanya dengan iuran mulai dari 16.800 per bulannya. Mudah lagi Mas ya cara daftarnya Mas ya. Daftarnya sangat mudah, cuman pakai nomor KTP dan nomor HP itu udah bisa jadi peserta untuk bisa ke peserta kantor mandiri. ataupun bisa online juga bisa dari website kami Ya. BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan juga untuk anak magang ya, mungkin para pendengar atau pemirsa ISK mungkin banyak kan milenial nih, anak-anak muda, mungkin masih SMK, mungkin kuliah ya, bahwa adik-adik ini ya, saya panggilnya adik-adik ya, adik-adik SMK yang magang ataupun mahasiswa yang KKN itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka akan terlindungi ketika melaksanakan magang maupun KKN itu. Dan untuk peserta bukan penerima upah atau BPU ini itu bisa beli putus Mbak, katanya beli putus itu ya. Jadi magangnya hanya 3 bulan, ya udah daftar 3 bulan aja, selesai itu. Tidak ada denda seperti BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan kan mereka harus iuran sampai per meninggal bulannya dunia ya harusnya. Mak gitu ya. Kalau yang bukan menerima upah pekerja mandiri ini beli putus. Jadi kalau magangnya hanya 1 bulan, ya udah 1 bulan aja cukup gitu. Gitu. Bisa. Jadi cukup jangka waktu yang ditentukan. Ketika dia magangnya 1 tahun ya 1 tahun. Iya, benar gitu. Karena dia belum memiliki pekerjaan yang tetap ya ibaratnya. Benar, ya. Seperti itu. Oke. Jadi pesannya untuk masyarakat semuanya untuk bisa mendukung program dari pemerintah, tentunya BPJS Ketenagakerjaan, karena program tersebut
itu ditujukan untuk masyarakat agar meringankan ya ibaratnya untuk masyarakat agar meringankan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian, kecelakaan, untuk membantu meringankan beban keluarga seperti itu ya. Bahkan ada beasiswa juga teruntuk untuk anak yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya seperti itu, karena mereka mempunyai jaminan tadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan juga menguntungkan untuk diri kita sendiri, kita mempunyai jaminan seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin atau mungkin ditambahkan Mas Irza besaran manfaatnya Mas. Oh ya, kalau manfaatnya tadi disampaikan Mas Udi, kalau terkait kecelakaan kerja itu semua ditanggung. Jadi di rumah sakit kelas 1 yang negeri semua pasti ditanggung. Jadi selama ada indikasi medis, dokter menyatakan itu akan kita tanggung. Nah, terus untuk kecelakaan kerja. Terus kalau untuk kematian, meninggal karena apapun itu dapatnya 42 juta. Jadi memang dibandingkan dengan iuran tadi yang disampaikan, manfaatnya besar sekali. Dan itu sih mungkin. Beasiswa itu sampai 174 juta Mbak. Dari TK sampai S1 per tahun. Jadi kemarin kita habis acara dengan Pak Bupati ya, yang menyerahkan simbolis jaminan kematian kepada perangkat desa dan sebagainya itu. Jadi di situ juga ada yang menerima santunan kematian 42 juta. Kemudian yang ada anaknya yang masih sekolah, untuk 2 orang anak itu kita tanggung sampai S1 Mbak. Sampai lulus kuliah. Sampai S1. Jadi nggak ada alasan putus sekolah. Sampai S1 kita tanggung sampai selesai, seperti itu. Oke, jadi banyak keuntungan yang bisa diambil dari BPJS Ketenagakerjaan karena itu merupakan program sosial ya. Jadi saling membantu antara satu sama lain juga. Seperti BPJS yang kesehatan kan juga seperti itu ya, lembaga sosial gotong royong, saling membantu satu sama lain. Bukan berarti kok saya nggak pernah kecelakaan kok ngapain bayaran juga gitu. Karena itu mindset yang salah ya. Sama ini Mbak, mindset bahwa di lapangan itu kalau bahasa orang Kudus katanya ngalup ya, saya nggak tahu bahasa ngalup itu kalau terjemahnya bahasa Indonesia mengharapkan katanya ngalup ya. Jadi ada pemahaman di lapangan bahwa kalau saya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, saya mengharapkan saya kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Nah itu mindset yang perlu diubah benar gitu. Kita nggak tahu kejadian ke depan seperti apa seperti itu, tapi kan kita nggak salah untuk berjaga-jaga seperti itu. Itu kan juga termasuk ikhtiar kita dalam menjalani pekerjaan seperti itu. Itu jadi sih, untuk masyarakat bisa lebih mengubah mindset ya. Jangan terpaku pada ya saya ini nanti kecelakaan kematian. Mindsetnya diubah. Jadi kita bagaimana ya untuk saling gotong royong lah, saling membantu juga untuk berjaga-jaga karena agar merasa aman, tenang juga kan ketika akan terjadi apapun, kita juga bisa udah ada cadangan lah ibaratnya, udah ikhtiar, udah usaha seperti itu. Mungkin itu aja atau ada yang lain disampaikan? Cukup. Oke. Terima kasih dari BPJS Ketenagakerjaan Kudus, Bapak Mas Rudi dan juga Mas Erza. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zakia Rusida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.